Sebanyak 1.500 driver ojek online menggelar demo di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jember pada Selasa 31 Oktober 2023 siang. Para driver yang tergabung dalam Forum Komunikasi Jember Online Bersatu atau FKJOB menggelar aksi tersebut agar ditegakkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur 2023 tentang transportasi online mengenai tarif angkutan sewa khusus. Para driver ini menggelar demo dengan memakai atribut masing-masing aplikator dengan membawa kendaraan roda 2 maupun roda 4. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim, Imam Nawawi. Silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, Tribuners dimanapun Anda berada, kemarin ribuan driver ojek online menggelar aksi demo di gedung DPRD Kabupaten Jember. Mereka menuntut agar SK Gubernur tentang transportasi online, khususnya dalam penerapan tarif angkutan sewa khusus ini diberlakukan di Kabupaten Jember. Karena selama ini SK ini tidak direalisasikan dan tidak ada aturan baku atau aturan turunan yang dikeluarkan oleh eh, Pemkab Jember baik bentuk Perbub maupun bentuk Perda. Menurutnya dengan adanya SK Gubernur ini dirasa tarif angkutan yang diterima oleh para driver ini akan lebih optimal karena di situ mengatur tentang mekanisme pemotongan dan beberapa hak yang diperoleh oleh para driver. Sehingga diharapkan dengan adanya SK Gubernur ini kesejahteraan para driver ojek online bisa meningkat. Nah, sementara dalam keterangan dari UPT PP3 LLAJ Dinas Perhubungan Jawa Timur yang ada di Kabupaten Jember mengatakan bahwa SK itu sebenarnya bagian dari tindak lanjut atau aturan turunan dari Kementerian Perhubungan tentang mengatur mekanisme pengawasan dan juga eh, izin operasional serta eh, izin wilayah yang diperbolehkan dalam menetapkan tarif eh, driver angkutan sewa khusus di masing-masing wilayah. Sehingga ini supaya para driver ini tidak bisa berjalan lancar karena Kementerian Perhubungan tidak bisa mengintervensi dari pihak perusahaan aplikator karena itu kewenangannya dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nah, sementara Kementerian Kominfo belum membuat regulasi khusus atau petunjuk teknis untuk para perusahaan aplikator ojek online sehingga SK Gubernur ini tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya karena seharusnya dua lembaga ini saling berkaitan satu sama lain tapi masih berjalan hanya satu kaki saja. Di sisi lain, Dewan Perwakilan Rakyat Jember berjanji akan memanggil semua stakeholder mulai dari bagian perekonomian, bagian hukum, serta Dinas Perhubungan maupun pihak ojek online untuk mencari solusi dari persoalan ini. Bila nanti pemerintah Kabupaten Jember tidak bisa menemukan solusi, maka Dewan mempersilahkan para driver ojek online ini untuk melakukan aksinya kembali. Demikian informasi yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertugas kembali. Kita beralih pada berita selanjutnya, Tribuners.
Kelompok mengatasnamakan solidaritas aktivis mahasiswa dan masyarakat Gorontalo geruduk Polresta Gorontalo Kota pada Selasa 31 Oktober 2023 sore. Ratusan massa itu menuntut integritas polisi dalam menangani kasus jaminan fidusia mandiri Tunas Finance Kota Gorontalo. Ketua massa aksi Taufik Buhungo mengatakan kedatangan mereka untuk meminta aparat kepolisian bersikap adil terhadap kasus tersebut. Untuk informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Gorontalo, Husnul Puhi. Silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih rekan Yesi. Dapat kami laporkan bahwa kelompok yang mengatasnamakan solidaritas aktivis mahasiswa dan masyarakat Gorontalo menggeruduk Polresta Gorontalo Kota pada hari Selasa kemarin 31 Oktober 2023 sore hari. Ratusan massa itu menuntut integritas pihak kepolisian dalam menangani kasus jaminan fidusia yang berada di Mandiri Tunas Finance Kota Gorontalo. Korlap Massa Aksi Taufik Buhungo mengatakan bahwa kedatangan mereka itu untuk meminta para aparat kepolisian bersikap adil terhadap kasus tersebut, yang dimana mereka bagi mereka kedatangan mereka itu merupakan sebuah dukungan ke pihak kepolisian, karena bagi mereka marwah kepolisian sendiri itu harus dijaga secara bersama. Mereka ingin memastikan tidak ada oknum yang dilindungi dari kasus jaminan fidusia tersebut, karena baru-baru ini terjadi suatu masalah di mana ada beberapa oknum yang bekerja di Mandiri Tunas Finance itu seakan-akan dilindungi oleh aparat kepolisian, sehingga pihak massa aksi sendiri turut menggelar massa aksinya untuk menyampaikan aspirasi tersebut. Dari kurang lebih sekitar 1 jam lebih, ya, massa aksi melakukan menyuarakan aspirasi mereka di Mapolres Gorontalo Kota, dan pada kesempatan itu juga Kasat Reskrim Polresta Gorontalo Kota Kompol Leonardo Widarta turut mengatakan bahwa pihaknya akan menegakkan keadilan terhadap kasus-kasus yang terjadi di wilayah Kota Gorontalo, terutama bagi kasus fidusia itu sendiri. Kata Leonardo, jika ada masyarakat yang terjadi permasalahan atau khususnya masalah fidusia dan butuh dukungan dari kepolisian, pihaknya akan membantu masyarakat tersebut sesuai aturan-aturan yang berlaku. Bahkan dia, kata Leonardo sendiri, dia akan standby selama 24 jam bersama anggotanya untuk memberantas kasus-kasus yang terjadi di Kota Gorontalo. Demikian rekan Yesi yang dapat kami laporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Dan wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan Taufik Buhungo, Korlap Massa Aksi. Berikut tayangannya untuk Anda. Oke, baik. Bisa dijelaskan mengenai kait demo pada hari ini? Yang pasti kami yang tergabung dari Solidaritas Aktivis Mahasiswa dan Masyarakat sudah mendatangi pihak Mandiri Tunas Finance yang pertama. Jawaban mereka itu berbelit-belit dan tidak ada titik temu. Kami sudah tawarkan solusi tapi memang tidak bisa ditindaklanjuti. Artinya sudah jelas, sudah terang soal kasus ini bahwa konsumen ini punya itikat baik untuk membayar. Pihak leasing justru malah mengambil sikap untuk melelang. Yang pada akhirnya pihak leasing pun rugi. Menurut pernyataan pimpinan cabang tadi, bahwa lelang ini malah justru merugikan pihak Mandiri Tunas Finance. Nah, kalaupun mereka merugi dengan persoalan lelang ini, kenapa tidak dibiarkan ibu ini menyetor? Beliau sudah bawa 2 kali setoran dengan biaya tarik. Ini adalah itikat baik beliau untuk melakukan pembayaran ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.